Kalau kita difoto sama fotografer waktu di finish sambil nuntun kan ya nggak enak ya kan. Jangan kaget loh ya, jangan kaget. Walaupun yang kuat-kuat aja Ada. nuntun. Yang 2 km menjelang finish. Jangan kaget. Kakinya kram dua-dua. Saya minum dulu. Oh silakan. Ya. Sambil minum. Sinyalnya ini menggoda terus dari awal tadi ya kan. Yes. Oke. Saya tunggu finish di Bromokong 2019 ini. Saya tunggu sama Ko Yakob sama Ferry. Thank you. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Halo semuanya, ketemu lagi di sesi video kali ini. Beruntung hari ini kita kedatangan dua teman, Johan dan Ferry. Ya, sepintas kalau kita melihat kedua orang ini profilnya kok nggak nampak seperti cyclist ya. Tapi memang benar, karena kita ini sebetulnya adalah orang-orang biasa, penghobi sepeda ya, dan kita menganggap sepeda itu sebagai olahraga yang asik ya, dan kita selalu enjoy cycling ya, enjoy cycling strong tentunya ya, bukan hanya sekedar cycling yang tidak ada arahnya begitu ya. Sedikit mengenai mereka berdua ya, walaupun mereka sebetulnya tidak tampak dan tidak berprofil seperti cyclist, tapi CV-nya sebetulnya ya juga panjang ya. Jadi century ride, double century ride, wah udah dilahap semua ya. Ratusan kilometer sekali jalan pun sudah pernah dilahap, event-event manapun sudah pernah diikuti dan diikuti dengan baik dan berhasil ya, dalam arti iya mereka adalah cyclist yang handal ya. Nah, hari ini kita khusus membahas soal event tahunan Bromokong ya, yang sangat terkenal sekali di Surabaya ini, bahkan diikuti oleh banyak peserta ya dari tahun ke tahun ya. Dan tahun ini pun eventnya akan dimulai sekitar 16 Maret ya. 16 Maret 2019. Ya, berarti bayangkan kurang dari 1 bulan lagi. Jadi alangkah baiknya saya menggunakan momentum ini untuk kita berbagi strategi ya, bagaimana kita dapat menaklukkan Bromo ya. Sedikit mengenai profil Bromo ya. Surabaya Wonokitri itu profilnya itu adalah summit finish ya, artinya finish tepat di puncak paling atas ya, itu yang kita namakan summit finish. Biasanya summit finish itu sangat mengundang kedel ya, jadi peserta-pesertanya itu begitu melihat bahwa finishnya
ada di puncak itu sudah keder duluan begitu. Padahal kalau misalnya dijalani pun ya saya rasa pasti bisa. Ya. Nah, pasti bisa bagaimana? Ayo kita tanyakan mereka berdua ini yang sudah sangat paham dan menguasai Bromo. Untuk Yohan sendiri, saya rasa 2 bulan terakhir ini Anda sudah berapa kali ke Bromo ya? Ya. Baik PP dari Surabaya maupun start dari Pasuruan, saya rasa Anda dalam seminggu ini aja sudah 2-3 kali sudah ke sana. Bagaimana? Ya. Betul? Ya, dalam 2 bulan ini saya sih udah ya lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 Dari baik dari Pasuruan Bromo maupun dari Surabaya ke Bromo, dan sempat juga kita PP ya, dari Wonogiri balik lagi ke Surabaya. Oke. Seperti itu. Ya. Dan yang untuk ferry yang saya benar-benar kaget ya, yaitu performanya tahun lalu itu aduh luar biasa, seperti mountain goat. Ya, jadi dengan First time. padahal first time ya itu. jadi Anda bayangkan ya, jadi tapi makanya kita akan tanyakan sendiri strategi apa yang kira-kira efektif untuk digunakan ya, sehingga bermanfaat bagi semua dari kita untuk bisa lolos dan lulus BromoCom. Kita mulai mungkin dengan Yohan, bagaimana menurut Ya. Anda? Untuk BromoCom 2016 ini, tahun ini agak berbeda dengan yang tahun kemarin 2018, karena startnya startnya nanti akan dari Surabaya, sedangkan tahun kemarin dari Pasuruan. Ya, tentunya ada beberapa hal yang berbeda dari tahun kemarin yang kita mau sharing di sini, saya dan Ferry, itu bagaimana sih kita supaya meskipun newbie atau yang barusan goes itu kita bisa finish sesuai COT panitia, yaitu 4 jam untuk pria dan 4 jam 15 menit untuk wanita. Saya rasa tahun ini kalau kita start dari Surabaya, tentunya pasti peleton dimulai dari Surabaya sampai ke Pasuruan itu 60 kilo, dan itu speednya sangat dijaga. Dan di sana kalau bagi kita yang benar-benar first time atau mungkin baru beberapa kali naik ke Bromo, kita sebaiknya benar-benar nempel ke peleton di tengah-tengah, jangan di belakang, tapi juga jangan yang di depan. Kita Drafting ya? drafting ya kan, kita ibaratnya kalau cara Surabayanya bilangnya gandol kan gitu ya toh. Nah itu kita gunakan speednya pasti dijaga di 30, 32 seperti itu. RPM-nya kita jaga, kalau kita punya Canis meter atau Garmin atau segala macam, kita harus jaga sih antara 90 sampai 100 Ya. RPM kakinya ya. Perhatikan ya, Ya, ini- omongannya Yohan 90 sampai 100 RPM. Menurut saya itu penting, karena kalau di bawah itu takutnya waktu nanjak kita sudah boros tenaganya di flat seperti itu. Oke. Terus lanjut lagi dari Pasuruan itu nanti ke Sebentar, saya cut dulu ya, untuk Surabaya ke Pasuruan dulu. Surabaya, Surabaya. Kalau menurut Anda bagaimana Ferry? Untuk Surabaya, mungkin karena Anda ini first timer ya, yang tahun lalu, kira-kira waktu Anda ikut dan waktu ngumpul bersama begitu, itu perasaannya gimana kalau Anda first timer? Tentu buat first timer nggak pernah kebayang ya kalau saya bisa finish, bisa menyelesaikan Bromo, karena Bromo itu saya denger aja sudah rasanya seperti horor ya. Saya ingat tahun-tahun sebelumnya, saya sudah sering aja ada, Ya. tapi selalu Mungkin 3 kali saya lewatkan. Ya, makanya itu 3 kali saya bayangkan. lewatkan. Cuman saya ingat betul ketemu dengan Ko Yakob ini 2017. Kemudian saya komit untuk latihan. Beda dengan Yohan tadi ya, yang penuh dengan data dan statistik ya. Kalau saya nggak pakai apa-apa ya. Betul, ini Nggak yang pakai apa-apa. betul.
saya nggak punya Strava, Betul. nggak pakai Garmin, ya. Betul. By the way, Jadi, by the way, Ferry ini unik ya. Tiap kali sepedaan dia tidak pernah memakai speedometer, jadi kosongan, ya. Jadi tidak ngerti kilometernya berapa, distansinya berapa, harganya berapa, kilometernya berapa, no, nothing. Sama sekali. Oke. Bersih. Oke, silakan lanjutkan. Nah, dari situ saya cuma berbekal latihan dan latihan, ya, latihan dan latihan. Saya ingat pesennya ini Coach Jacob untuk menghabiskan 5 gunung yang ada di Surabaya, ya itu ya, itu yang saya ingat-ingat gitu. Pokoknya kalau sudah selesai 5 gunung, Baru Bromo. dia meyakinkan saya pasti kamu bisa Bromo, gitu ya. Jadi mulai Surya, terus kemudian Kasiman, Talu Nongko, Jati Jajar, Pacet, Nongko Jajar, saya libas semua, ya. Betul. Dan apa namanya, saya sendiri juga kaget gitu loh, ternyata saya bisa gitu loh, saya bisa lewati semua itu dengan baik. Nah, puncaknya untuk menguji ya, katanya Bromocom itu ujiannya para cyclist ya katanya ya. Dan itu saya buktikan ya, saya memang berangkatnya non kompetitif ya, artinya saya kumpul sebagai peloton penggembira dengan yang lain gitu loh. Tapi saya sendiri juga kaget ternyata hasilnya Di top berapa itu? lupa saya, cuman paling enggak saya bisa melibas Betul. beberapa yang ikut Yes. race ya. Boleh saya lewati itu kebanggaan tersendiri ya. Yes, tepuk tangan. Ya termasuk saya dilewati sama Ferry. Saya mau di belakangnya jauh. Kira-kira saya terbawa sama Ferry 20 menit. Ya, Dia finish duluan di jadi memang tahun kemarin dia adalah finisher yang penuh kejutan ya. Jadi aduh bisa begitu kuat dan begitu cepat sekali gitu. Jadi seolah-olah Bromo adalah hal biasa. Nah, kenapa sih kok dua orang ini sekarang ini pada level bahwa Bromo itu sudah hal yang biasa? Ya, ya tentunya pasti mereka ada persiapan ya dan macam-macam ya. Mustahil kalau ujuk-ujuk kita bisa kuat Bromo gitu ya, Ya. mustahil sekali ya. Jadi, tapi apapun juga ya, pasti kan kita punya sedikit ya paling enggak rahasia-rahasia kecil ya, Tips dan trik ya, ya. yang mungkin kita bisa bagikan, sekedar kita bagikan supaya oh iya saya ingat dia pernah bercerita ya kan? coba Ya kembali lagi. Oke. Memang untuk dari Surabaya ke Pasuruan pasti dijaga dan kita itu bukan masalah yang besar bagi kita. Tapi justru menurut saya di sana itu kuncinya. Karena nanti kita pada 25 km terakhir, jadi antara Pasuruan sampai ke titik start yang ditembak sama panitia itu di RFID-nya kita yang tempel di helm itu, kita diberi waktu 4 jam supaya kita bisa finish dan kita dapat medali. Ya tentunya kalau kita ikut event pinginnya ya harus seperti itu ya. Kalau cuman asal ikut dan asal finish tidak dapat medali ya kan sedih juga gitu. Nah kuncinya di sana, makanya saya kembali lagi ingatkan supaya menurut saya, karena saya pakai Garmin dan segala macam, jadi kita gunakan apa yang sudah kita ada, kita panteng di RPM 90 sampai 100. Jika 100 sudah lewat kita kurangin jadi 90, kalau di bawah 90 kita naikkan lagi putaran kaki kita seperti itu. Dan nah sekarang yang serunya di sini, kita nanti 15 kilo dari 60 ke 75 itu kita jaraknya agak naik, tapi enggak. Itu tanyaannya sebentar lagi Iya. ya. Ferry kan juga sudah pernah ya mengalami start dari Surabaya ya. Bahkan Yes. waktu itu kita startnya dari Surabaya. Ya, bukan PP, Pasuruan. ya. Ya, PP. oke. Nah menurut Anda gimana yang dari Surabaya? Waktu kita start dari Surabaya pagi-pagi itu? Waktu itu kita mungkin average speednya sekitar under 30 mungkin ya. Oke, Waktu itu ya. dengan peloton dari Surabaya. Betul. Kuncinya sih ya tetap kita dalam peloton ya, supaya kita nggak sampai
tekor nanti Iya, begitu betul. waktunya Nanjak, untuk iya, nanjak iya. dari Pasuruan Iya, ke Wonokitrinya ya. Nah itu karena first timer ya, namanya juga first timer, saya Nervous? enggak, maksudnya Hati-hati. bener-bener ini Ikuti instruksi. ikutin instruksi senior ya. Jadi Nah, benar-benar itu dia. berhemat ya, berhemat dalam peloton ya, sampai waktunya sampai di Pasuruan kita bisa loading lagi ya makanan ya untuk untuk nutrisi untuk naik ke atas. Oke. Simple gitu aja sih. Ini yang saya perhatikan dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun itu yang saya perhatikan itu banyaknya orang yang sudah tegang duluan pada waktu start. Jadi ketika mereka berkumpul itu, sudah tegang duluan seolah-olah, tangannya aja sudah. Nah, bagi saya kalau Anda sudah punya perasaan seperti itu sudah buang-buang energi sudah. Ya. Terus kemudian waktu start itu aja sudah saya lihat, cadence-nya kok rendah banget ya. Jadi mereka itu sudah powernya udah keluar. Jadi ketika mereka keluar dari saat start Ahmad Yani menuju Sidoarjo aja seolah-olah mereka itu sudah menguras duluan. Iya. Sudah tempur di sana. Ya, saya sempat waktu itu ngasih nasihat ke salah satu peserta begini, kamu jangan pakai gear besar, gitu. Kamu pakai gear kecil aja, begitu. Jadi langsung dia oper ke gear centering kecil yang 34, terus 36. saya suruh kamu putar kakinya aja Agak yang banyak, agak tinggi begitu. Iya. Dan ketika waktu dia menuruti benar, ketika dia sampai Pasuruan, kaki saya terasa masih fresh, benar. Itu yang saya perhatikan ya. Ya justru tadi itu seperti saya bilang itu kuncinya Ya. seperti di sana. Ya. Karena 60 km itu nanti kita tempuh pasti 1,5 jam lebih, hampir 2 jam. Dan ini waktu sampai di Pasuruan itu rest, gimana caranya refuelingnya? Ya seperti yang Ferry ceritakan, untuk loading itu maksudnya ya kita masuk asupan pasti di sana nanti pisang ya kan, pisang, dan mungkin kalau kita ada bawa dari rumah gujel atau ya semacam-macam energi bar atau dan lain sebagainya yang sudah ada di pasaran, yang tentunya kita sudah semua udah tahu itu bisa bisa makan di sana ya kan, sambil isi-ngisi bidon dan lain sebagainya. Itu sangat penting karena nanti 40 atau 25 km terakhir itu memang yang summit tadi itu kan kita naik sampai 1800 lebih elevasinya. Jadi jangan sampai kita istilahnya kalau cyclist bilang bonking. Ya, betul. Ya, bonking itu mau makan nggak bisa, mual. Asam lambung udah naik, mual, kepala pusing, sudah kaki sudah semua badan sudah nggak sinkron, akhirnya kita nggak finish. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau Anda loadingnya itu bagaimana? Jenis-jenis makanan yang sama Anda? sih. Kalau saya Dulu saya ingat waktu bersepedaan sama Ferry. Nggak mau makan. Oh gitu. Pertama maksudnya. Dianggap aku kuat, aku nggak lapar. Nah, takut gemuk mungkin ya. ngomong-ngomong kalau ingat waktu zaman awal-awal bersepeda, Iya. jangankan makan, Iya. Minum aja dah. bidon pun saya nggak bawa. Betul. Bidon pun saya nggak bawa. Heran saya. Itu kebodohan. Bodoh. Tapi Saya bisa bayangkan dia sudah menempuh kira-kira 60 kilo, bidonnya itu masih sekitar Iya. habis saja 2 cm 3 cm ya. Ini anak super sekali. setelan irit Ya, katanya. ya. Oke, lanjutkan. Kalau saya kurang lebih sama seperti Yohan, jadi saya pakai pisang ya, yang disediakan panitia ya, makan pisang mungkin 2, terus kalau misalkan ada minuman-minuman seperti es tebu ya, terus Isotonik ya. isotonik ya, itu juga boleh. Dan ini yang nggak kalah penting ya untuk cyclist, semua cyclist lah, saya nggak bilang pemula ataupun yang sudah pro, Ya. relaxing dan stretching itu penting. Betul. Karena 60 km pertama ya, otot kita lumayan ya, kerjanya lumayan, itu perlu kita relaksasi dan stretching
saya perhatikan juga dari tahun ke tahun ya, nantinya fatigue itu akan muncul pada saat kita melewati perbatasan Bangil dan Pasuruan. Setelah rel kereta api, perhatikan baik-baik karena setelah itu ada tanjakan. Tanjakannya itu sepertinya kelihatan landai, tapi Anda harus bekerja keras. Dan dari kereta api masuk ke Pasuruan, itu masih ada sekitar 15-20 kilo. Ya, itu grade elevasinya kalau hati-hati itu sekitar 2-3%. Dan pada jam yang segitu panas sudah muncul. Hati-hati. Ya. Dan peleton itu sudah mulai berjaga jarak, pecah ya, mulai berjarak jarak. Ya, jadi Anda solid, nggak solid. Betul, ya, oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita start dari Pasuruan menuju stage berikutnya gimana? Start dari Pasuruan menuju stage berikutnya itu sebenarnya itu bukan yang dihitung 4 jam. Jadi memang benar kata Ko Yakob, jangan tegang. Ya kan, kita elevasinya juga nggak terlalu tinggi itu, ya kan. Kita bisa tetap jaga jarak, jaga di RPM tetap dalam peleton, dan kita masuk di RPM tetap sama antara 80 sampai 90 itu masih range-nya yang bagus. Untuk speednya ya kita ikut peleton, entah nanti RC-nya kasih speed berapa, dan pastinya itu nggak akan setinggi dari Surabaya Pasuruan. Ya, itu ya dijaga di situ sambil mempersiapkan diri semuanya. Yang penting memang satu, jangan tegang. Kita masuk di 80-90. Kalau pakai chainring besar di depan selama bisa masuk ke 80-90 nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berat pakai chainring besar, kita oper FD kita dengan chainring yang kecil, entah pakai 36 atau 34 atau 39 yang Anda punya di sepeda Anda. Kita bicara misalnya mulai dari Pasuruan sampai ke Pasirpan sampai Pasirpan ya. Pasirpan. Kalau dari titik start Pasuruan menuju ke itu kan sekitar 10 kiloan. Pasirpan ya. Pasirpan itu saya belasan ya, makanya itu. Saya lebih memilih untuk menikmati ya. Oke, nah ini dia. Benar, betul. Saya menikmati. Nggak perlu race ya. Justru menurut saya titik start dari Pasuruan dari gornya itu menuju ke Pasirpan itu euforianya terasa sekali. Oke. Peserta masih ngumpul banyak ya. Iya. Kita dilepas oleh Bupati Pasuruan ya. Itu waktu itu ya. Euforianya terasa sekali dan happy aja, dibawa happy aja. Bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, sama endorfin. Tetap tapi cadence kita pertahankan. Nah, ini juga yang saya perhatikan ya. Begitu terjadi selain ketegangan bagi mereka yang mungkin newbie atau apa, kedua yaitu adanya saling akhirnya menjadi kayak saingan. Begitu mereka merasa bahwa mereka tertinggal oleh temennya begitu, wah, nah paniknya sudah panic mode on, sudah mulai on semua paniknya, sehingga mereka akhirnya kejar-kejaran begitu. Itu yang sering saya lihat daripada menikmati. Ya. Jadi kalau sampai ke Pasirpan sebenarnya bayangan saya kemarin, bukan bayangan ya, fakta yang terjadi kemarin memang belum sampai seperti itu. Yang Yakob bilang belum. Tapi setelah start itu baru terjadi seperti itu. Akhirnya kita tegang karena kita mau nguber, ya kan, kita mau ngejar, dan kita lupa, mungkin bisa lupa planning yang sudah kita ingat dari Surabaya. Mungkin kita perlu planning harus gimana gitu, akhirnya lupa semua lah. Itu yang benar-benar harus dihindari ya. Jadi mungkin ada teman kita yang lebih strong, ya kan, jalan duluan, itu biarkan saja. Atau nanti kita di atas di sini juga ketemu, ya kan, foto-foto bareng, ya kan. Jangan diikutin kalau itu bukan bagian dari rencananya kalian. Kecuali memang kalian sudah janjian dengan speed yang sama, bareng-barengan, ya nggak apa-apa dikejar. Tapi
Kalau bukan itu, oh ini bukan dari bagian dari rencana saya, lebih baik tetap menjalankan rencana atau planning yang sudah dibuat. Seperti itu. Ini yang unik lagi nih, Anda tidak bergarmin, nggak ngerti speed, nggak ngerti apa. Triknya terus apa? Patokan apa yang Anda pakai? Kayak begitu. Apakah Anda memakai patokan marker? Saya akan memark orang itu. Bisa juga itu Bisa juga kan? Atau Anda menggunakan feeling, yaitu kalau feeling kaki saya masih seperti ini, ya itu jangan kayak gini ya gitu. Gimana? Kalau panduan dalam bersepeda maksudnya hitung-hitungannya ya mengenai saya mesti pakai gear rasio berapa itu semua feeling sih memang. Feeling maksudnya kaki kita tuh kuat di komposisi berapa. Betul. Kita bisa ngukur sendiri. Kalau saya ya. Jadi selama saya pedaling stroke saya itu masih mampu, saya kan tambahi, maksudnya diberatkan ya. Tambahi. Masih bisa enak putranya, apalagi cadence-nya enak, akan saya pertahankan. Terus sampai nanti misalkan pada titik tertentu, misalkan tanjakannya mulai tinggi ya otomatis kita oper seperti itu ya. Terus kalau heart rate sebetulnya meskipun saya nggak pakai nggak pakai sensor heart rate, nggak ada monitornya, itu sebetulnya kalau menurut saya sebenarnya sama dengan teman-teman yang pakai Garmin ya. Itu juga main feeling ya, artinya ketika kita itu sudah mengusahakan ya climbing dengan cadence kita yang terbaik, kemudian terasa heart rate kita naik itu terasa. Kalau sudah berat ya tentu kita slowing down. Begitu sudah napas terasa enak, kita bisa kejar lagi, kita bisa push lagi gitu. Oke. Ya, sedikit tips dari saya, mungkin saya begini, saya berpatokan karena selama ini saya melihat dari tahun ke tahun average speed mulai dari start ya sampai puncak Wonogiri itu range-nya itu antara 5 SD 13 km jam. Ya, yang tentunya yang 13 itu adalah yang atlet. Ya, 13 dan 15 itu yang 13 itu kita nggak perlu tiru. Yang kita bisa ambil patokan yaitu kita ambil patokan speed minimal yaitu kira-kira 5, oke? Tapi saya rasa kalau 5 tentunya banyak yang bisa. Ya sebetulnya 5 kph saja. Ya, jadi sewaktu kita jalan menanjak, ya. Kalau misalnya speed kita sudah melampaui jauh dari 5 atau 6 misalnya pada setelah KUD ya, terutama setelah KUD, kita harus mempertanyakan apakah saya ini terlalu boros karena saya terlalu cepat. Tapi kalau kita turun di bawah 6, kita juga harus langsung tanya apakah saya ini terlalu capek karena speed saya di bawah 6. Nah inilah yang saya kejar. Jadi saya akan berada di range itu yang saya pakai. Jadi apapun cadence saya, ya tentu saya speednya itu sekian begitu. Saya ambil speed rata-rata begitu. Nah saya ingin lanjutkan ya dengan segmen yang gapura itu. Saya rasa itu adalah ya hafal kan segmen gapura. Gapura ketika setelah KUD kita kira-kira jalan ada berapa kilo itu kan kita memasuki di gapura. Nah itulah dimulai. Saya minum dulu. Oh silakan. Ya kebetulan. Ayo kita sambil minum. Cincaunya ini menggoda terus dari awal tadi ya kan. Saya melihat Ferry juga suaranya sampai itu sebenarnya kayak tanda mau minum ya kan, tapi mungkin Ferry sungkan. Setelan irit Fer. Jangan irit, kalau cincau jangan irit Fer. Ya.
Ya, Cincau Station ini salah satu apa namanya pilihan untuk kita kalau cycling ya, karena gulanya kita perlu untuk cycling seperti itu. Dan selalu fresh. Saya tahu sendiri mereka membuatnya itu selalu fresh dari bahan-bahan yang baru. Cheers. Oke. Ya, gimana? Sebenarnya kalau menurut saya yang paling pertama penting itu adalah dari Pasarpan maju sedikit itu nanti ada kita menemui satu gerbang gate start yang dibuat oleh panitia. Nah, di sanalah awal kita dihitung waktunya yang menentukan kita finish mendapat medali atau enggak. Ya, ini kita bicara yang newbie. Kalau bicara masalah atlet, dia pasti sudah terbang sendiri dan mereka sudah waktu melewati start itu pasti udah kayak terbang gitu ya. Nah, di sana saya mempunyai strategi seperti ini. Dari titik start itu sampai finish saya sudah hitung itu 25 kilo. 25 kilo. Dan kita punya 2 water station. Water station ini kita boleh berhenti, boleh juga melewatkan. Nah, saya bagi dari start ke water station 1 itu di lapangan KUD Puspo. Setelah itu ada strategi lagi dari lapangan KUD Puspo ke jembatan beton, water station kedua. Nah, dari jembatan beton ini ada lagi sampai ke finish di Pendopo Nolkitri, itu adalah strategi yang ketiga. Jadi saya punya 1, 2, 3 strategi. 3 strategi. Nah, kita bahas dulu yang strategi pertama. Dari Gapura start itu sampai ke lapangan KUD. Saya di sana tentunya sudah dilepas peleton, kita akhirnya tercerai-berai. Pasti. Saya merasa kalau ini sebenarnya masih mampu ya, dengan elevasi dan tanjakan seperti itu kita pertahankan di speed maksimal 15 kph. Yang paling bawah kita jangan turun dari 11 kph. Yes. Ini kita pertahankan speed itu dengan cadence, dengan cadence atau RPM itu antara 70 dan sampai 90. Oke, ini golden rule ya. 11 15. Minimum 11, maksimum 15. Kalau Anda sampai 18, kecuali saat ada beberapa turunan, ya kita lepas sampai 18 nggak apa-apa. Tapi jangan sampai datar. Kalau elevasi masih 0 derajat itu 0% ya, 0% itu jangan dipacu sampai 18, melebihi 15 menurut saya jangan. Betul. Karena kita masih punya satu strategi, jadi punya 2 strategi lagi yang harus dijalankan. Dan ini strategi pertama ini adalah ibaratnya langkah pembuka ya. Betul. Yang benar-benar pondasinya harus ditaati. Kalau enggak nanti ibaratnya bisa miring bangunannya kayak menara Pisa ya kan, bahkan bisa ambruk ya kan. Menaati itu ya juga tidak mudah. Ya tidak mudah, karena godaannya itu tadi mungkin teman kita wah lebih cepat ya kan. Jadi kita ya itu apa yang kita rencanakan kita lupa. Yes. Ya kan, karena euforia, karena kita merasa masih mampu, kita maju. Padahal ini adalah pondasi menurut saya. Dan itu kalau nggak ditaati ya bisa ambruk, malah bisa finish nuntun nanti kita ya kan. Dan kalau kita difoto sama fotografer waktu di finish sambil nuntun kan ya nggak enak ya kan. Ya, beban ya. Jatuh. Jangan kaget loh ya. Jangan kaget. Walaupun yang kuat-kuat aja ada nuntun. Yang 2 km menjelang finish, Jangan kaget. kakinya kram 22 sampai akhirnya harus dituntun, meskipun ya lolos nggak sampai 4 jam dia. Cuman kan ya gimana ya, kita pas peak puncak di finish kok difoto sambil nuntun gitu ya. Oke. Nah, saya kepingin tahu strateginya Ferry yang dari Gapura itu sampai Wonokitri itu kira-kira estimasi saya sekitar masih ada 12 sampai 14 kilo dari Gapura itu. Jadi Gapura start. bukan. Gapura yang ini loh, Gapura Tosari. Tosari itu. Ini yang dimaksud. Jadi setelah atasnya patung sapi sekitar 5 kilo pasti ketemu Gapura. Ya, wali KUD masuk sapi. Setelah KUD. Ini strategi yang berbeda dengan saya, tapi nggak ada salahnya juga untuk disimak ya. Betul, karena kita harus tahu marka jalan yang
sesuatu yang kita mudah hafal. Ya. Yaitu jadi bagi saya gapura itu adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Landmark. Betul. Nah, saya ingin tahu khususnya Anda itu bagaimana dari gapura itu sampai finish ya. Iya. Ini kalau Johan ini ya apa namanya Berbeda strateginya metodologis. iya sangat ini ya saya kagum ya. Saya kagum angka-angkanya itu Iya. dapatnya dari mana saya nggak tahu ya, Betul, karena saya juga betul. nggak mainan Garmin Iya, ya. betul. Kalau saya yang saya pegang patokan saya adalah di mana feeding zone-nya berada. Iya. Kalau saya Iya, feeding zone-nya ada di mana? Water station ya. Ya, itu yang saya jadikan patokan karena panitia pasti sudah mengukur gitu. Yes. Artinya untuk jarak sekian Yeah. itu saatnya kita untuk di feeding gitu, Yes. diisi. Yes. Itu saya jadikan patokan. Oke. Dan kalau mengenai kalau